Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah, kita masih disampaikan di bulan 1 Syawal, tanggal 1, di mana kita merayakan kemenangan Idul Fitri insyaallah. Karena kita setelah 1 bulan penuh 30 hari kita menjalankan ibadah puasa sebagai ibadah perlawanan terhadap seluruh hawa nafsu iblis setan, sehingga kita mendapat kemenangan yakni pada hari Idul Fitri ini, yakni kemenangan hakiki, yakni kemenangan itqun minanar, kita dibebaskan dari api neraka. Itulah kemenangan yang sejati dan itulah kemenangan yang didambakan oleh semua orang, yakni terbebas dari siksa api neraka. Pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita mengkaji daripada tasihul iman, iman yang lurus, iman yang sempurna. Iman yang sempurna diawali dengan Allah, zat Allah, sifat wajib bagi Allah. Allah Al-Ahad Al-Wahid. Allah sebagai qiyamhu binafsi wahdaniyah wujud qidam baqa. Yang paling otentik adalah Allah sebagai berdiri sendiri, qiyamu binafsi, di atas kakinya sendiri, tidak membutuhkan daripada makhluk lain. Inilah hakikat daripada zat Allah. Kita awali dengan zat Allah sebelum kita memasuki iman tauhid yang sempurna, dan ini bukan syarat masuk surga. Allah adalah zat sebagaimana Allah sendiri bicara di dalam Al-Quran, Qul wallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Itu definisi Allah. Pertama itu Allah itu satu. Wahid, wujud, wahid, wahidatul wujud, satunya wujud, tidak bersekutu, tidak terdiri bagian dengan bagian, tidak. Ini pertama, kalau kita mengkaji zat Allah, diawali dengan firman Allah mengatakan tentang dirinya sendiri, Qul, katakan wallahu ahad. Bahasanya Allah adalah satu, titik, tidak dipecah, titik jadi 3 tidak. Kemudian dilanjut Allahus Samad, Allah tempat bergantung, tempat berhajat semua makhluk. Batu bila tidak berhajat kepada Allah akan jadi pecah-pecah, tidak jadi batu, karena gaya tarik antar molekulnya sangat kokoh. Besi juga, tambah lagi vanadium, tambah lagi besi yang logam yang sangat kuat, itu akan mencair, itu akan meleleh, itu akan hancur bila Allah tidak kehendaki. Apa? Gaya-gaya antara molekul, antara atom, antara struktur-struktur bagian terkecil daripada unsurnya saling ikat kuat satu dengan yang lain, kokoh,
itu karena Allah. Dia butuh sama Allah. Biar batu itu butuh sama Allah. Ini pertama, kalau kita membicarakan tentang iman yakin, itu yang pertama harus kita selami dulu. Apa itu Allah? Definisi Allah itu apa? Kita bukan rekayasa. Kita bukan ngomong ngalor ngidul. Tapi kita fokus pada zat Allah yang Allah ceritakan sendiri dalam Al-Quran. Pertama, qul huwallahu ahad. Kedua apa? Allahu samad. Semua makhluk hidup maupun mati, batu-batu ataupun atmosfer galaksi, semua bergantung pada, semua butuh Allah itu. Allahu samad. Semua butuh Allah. Tidak kokoh batu, tidak kokoh besi, baja tidak kokoh. Kecuali itu karena campur tangan Allah, bukan kebetulan. Oh, kalau besi ya kebetulan ya kokoh, baja kebetulan ya kuat, elastis dan lain-lain. Bukan, itu karena Allah. Ini iman yakin yang pertama yang akan membawa kita ke surga ini. Kalau kita tidak tahu ini, kita akan masuk neraka. Allah yang bikin kuat besi, Allah yang bikin kuat baja, Allah yang bikin per dari besi baja, Allah yang bikin sinar matahari, Allah yang bikin sinar lampu-lampu, Allah. Semua Allah. Sehingga kita menjadi kafir dan musyrik, syirik bila mengatakan kalau kamu tidak sholat maka kamu diazab Allah di dunia, celaka dan tidak. Itu pun salah, tidak boleh. Yang banyak itu orang tidak sholat, orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang kurang ngajar, orang yang brengsek, orang yang biadab. Itu selamat kok di dunia. Sehingga apa kesimpulan? Tidak boleh menisbatkan semua selain Allah untuk alasan celaka, alasan bahagia, itu sama dengan musyrik, syirik. Ini yang tidak banyak diketahui. Kita mudahi kalau kamu durhaka kepada orang tua, kamu akan jadi celaka di jalan, jadi laknat. Tidak boleh itu. Tidak bisa, itu termasuk kafir, tidak boleh. Musyrik itu. Kenapa? Tidak boleh menisbatkan suatu kejadian, mau dia akan celaka, akan bahagia, akan itu karena selain Allah, tidak boleh, Mas. Dia meninggal karena Allah. Bukan karena dia sakit. Karena Allah telah habis perjanjiannya dengan Allah, rezekinya sudah habis. Ini yang iman yakin yang banyak tidak diketahui oleh yang menggugurkan iman yakin mereka. Menisbatkan penyebab itu selain Allah. Itu angin puting beliung karena ini itu. Tidak boleh. Tidak bisa, Mas. Sedangkan jamaah tabligh saja yang khuruj atau kena corona, kenapa? Makanya jangan disangkut pautkan ibadah seseorang, tidak ibadah seseorang dengan azab. Tidak boleh. Tidak bisa, Mas. Azab urusan Allah. Nabi Ayub orang bagaimana seorang nabi, dia juga diazab Allah kok, sakit kulit sampai berapa tahunan, 8 tahun atau 10 tahun. Yang kaya raya dulu, Nabi Ayub kaya, kudanya, anaknya banyak, istrinya banyak. Ketika sakit, semua menjauh kecuali istrinya. Dia Nabi, kenapa Allah bikin begitu? Jangankan kamu yang cuma tahu, Nabi saja Allah bikin sakit kulit hingga cuma tersisa apa? Lidahnya supaya dia bisa memuji Allah. Disisakan lidahnya. Semua digerogoti oleh ulat. Itu Nabi, apalagi jamaah tabligh. Jadi tidak ada sangkut pautnya. Jamaah tabligh harus kebal corona dan tidak ada. Bukan, itu karena Allah. Kalau kamu amalan baik terus kamu selamat di dunia tidak bisa menjamin, Mas. Banyak ustadz, kiai yang celaka di jalan, mati tatubruk di jalan, kecelakaan lalu lintas kontainer mobilnya, otonya. Tidak bisa, Mas. Kita tidak bisa menisbatkan alasan, kalau dia kiai, kalau ustadz berarti selamat terus. Tidak, itu urusan Allah. Karena Allah, kalau dia durhaka begini kena azab mati. Bukan kena azab mati.
tapi karena Allah. Bukan karena dia kurang ajar, bukan karena dia menentang agama Islam, bukan. Tidak bisa menisbatkan segala satu kejadian itu karena ini, karena itu. Cuma karena Allah semua. Paham? Ini yang tidak dimengerti. Kamu jangan durhaka pada orang tua. Terakhir kamu tertabrak di jalan. Tidak bisa mas menisbatkan begitu. Atau banyak orang durhaka, tapi di dunia aman, sentosa, tidak ada celaka. Kenapa? Itulah tidak boleh menisbatkan. Kalau begitu, Nabi Ayub yang nabi itu Allah tidak kasih azab. Nabi Ayub itu nabi. Azabnya apa? Sakit kulit sampai ulat-ulat tinggal apa ini lidahnya supaya bisa berzikrullah karena dia sabar. Sabar Nabi Ayub. Kalau sudah tidak sabar Nabi Ayub itu tidak sholat lagi, dia tetap sholat. Tetap zikir biarpun dia dimakan ulat, tetap syukur, tetap zikir. Biar dimakan ulat tinggal apa? Ini apa? Tinggal lidahnya supaya dia bisa memuji zikrullah itu. Dia tetap optimis, tetap husnuzon kepada Allah. Sehingga Allah anugerahi kesembuhan. Kita husnuzon kepada Allah. Jangan mengatakan, kamu banyak rentenir, kamu banyak dosa, sehingga kamu celaka, kamu kujungkir balik. Bukan. Tidak boleh begitu. Bukan urusan rentenir, bukan urusan apa dia takwa seperti Nabi Ayub, takwa. Tapi kenapa seharusnya kan menurut logika kita, karena takwa ini maka dia sehat, kemudian karena dia takwa rajin Nabi maka dia sehat. Tapi kalau kasih begitu kenapa? Bukan karena sehat, bukan karena Nabi, bukan karena panas, api itu panas, bukan karena Allah. Api panas bisa karena Allah. Contohnya Nabi Ibrahim 40 hari 40 malam dibakar di lautan api oleh Raja Namrus dan para tentaranya. Apa? Anguskah? Bukan 1 hari loh, 40 hari. Anguskah Nabi Ibrahim? Tidak, dia sekar bukan. Qala ya naru bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, wardan dingin, assalamun ala Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim. Itulah perintah Allah. Ketika ditawari Nabi Ibrahim malaikat supaya memadamkan Ibrahim tidak mau. Saya hanya butuh Allah. Inilah keimanan yang sangat tinggi. Saat mau dilempar ke dalam kobaran api Raja Namrus dan para tentara yang sangat panas, ditawari malaikat. Nabi Ibrahim tidak tergiur, tidak digubris malaikat. Dia cuma Allah, saya ada Allah. Kalau Allah kendaki, kalau Allah berbuat baik kepada saya sebagai hambanya, sebagai nabinya, rasulnya, tidak ada kesulitan Allah itu. Biarpun kelihatan bergejolak itu api, kalau saya masuk tidak akan terbakar. Ini pendengar, betul? Iya, itulah. Jangan sampai kita menisbatkan sebab segala sesuatu itu karena selain Allah. Kamu kalau tidak makan duluan, kamu celaka di jalan. Tidak. Syirik itu tidak boleh. Karena Allah semua, mas. Kenapa Pak Jokowi jadi presiden? Karena Allah. Bukan karena dekat dengan Ibu Mega, bukan karena Allah. Nah, Pak Jokowi yang biasa, rakyat biasa, tukang mebel, bukan tukang mebel ya. Ada mebel, kerjanya kan ada. Dia cuma bos karena sarjana kehutanan. Gimana? Karena Allah, mas. Kenapa itu orang kaya, itu kiai ulama kok tidak kaya? Karena Allah. Sekali lagi tidak menjamin ketakwaan, keimanan seseorang itu jadi tidak diazab. Menurut kita diazab, tapi itu ada ujian. Tidak ada jaminan, mas. Tidak ada jaminan kiai agung, kiai yang cerdas, jenius agama, ibadah, tapi disembelih oleh PKI zaman 45, zaman 48 dan 65, ya, gontok-gontokan dengan PKI. Kenapa itu? Jangankan kiai, Nabi saja dimakan
Ikan loh. Nabi aja dimakan ikan loh, apalagi cuma kiai. Apa itu kiai? Levelnya sangat jauh di bawah daripada Nabi. Kalau Nabi itu maksum, Mas, tidak apa, tidak ada dosa kalau maksum itu pendengar. Jangan nih, maka saya katakan kalau kita mau lurus iman, kembalikan segala sesuatu innalillah dari Allah atau qul kullu min indillah, semua dari sisi, katakan semua dari sisi Allah itu. Jangan. Kenapa dia menteri agama, cerdas, jenius, hafiz Al-Quran, dokter tafsir, mantan rektor, jadi menteri agama juga koruptor? Kenapa? Seharusnya kita kan tidak, logika otak kita kan seharusnya karena dia punya ilmu itu tidak korupsi. Jangan, Mas, tidak boleh mengatakan begitu. Katakan karena Allah mencabut hidayah sang menteri itu, tidak usah sebut namanya, sang menteri itu yang hafiz, Allah cabut hidayat, Mas. Yang pandai dia banyak, kapal Quran, Mas, segala dalil mencuri, dalil ini tahu semua, tidak boleh. Tapi kenapa dia korupsi, masuk penjara? Karena dicabut hidayahnya oleh Allah. Kenapa Ustadz A, Ustadz B kondang sekali, Mas, jadi sorotan media? Toh istrinya minta cerai. Siapa itu? Tidak boleh kita sebut di sini. Ini adalah forum resmi, forum ceramah. Kenapa? Seharusnya tidak wajar istrinya kok minta gugat cerai pada dia ke ulama. Tidak bisa, Mas, karena Allah semua, Allah. Terus kemudian jangan mengapa kita di sana di Palu apa? Karena banyak maksiat datangkan azab. Bukan karena banyak maksiat, karena Allah. Salah, Mas, kita. Salah. Itu toh Fir'aun yang kurang ajar tidak datangkan, likuifasi diisap atau diisap oleh bumi atau digoyang gempa. Kenapa? Bukan karena durhaka, bukan karena baik, itu karena Allah. Tidak boleh kita mengatakan Palu kenapa sana karena banyak apa LGBT apa bencong, dan tidak bisa, Mas, jangan. Bukan itu, karena Allah. Sudahlah, kembalikan karena Allah. Ada baiknya karena Allah. Ada baiknya karena Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, apa yang kita petik dari ceramah saya ini, saya simpulkan, jangan kita menisbatkan suatu kejadian ini itu karena selain Allah. Jangan. Karena rinte dia celaka, jangan. Tidak boleh, itu musyrik, tidak boleh. Nisbatkan karena Allah, innalillah, atau semua dari Allah, atau kul semua dari sisi Allah. Itulah iman yang sempurna. Insya Allah itu dijamin surga. Insya Allah, pendengar, kita akhiri doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.